Jadi takut yang di laptop saya hilang. Oke, selanjutnya di mikrotik ini kita pilih ya. Nanti dia muncul nih yang namanya Nengbor. Jadi kalau di mikrotik itu ada discovery-nya itu defaultnya langsung menyala. Jadi kalau discovery-nya mati, nanti dia nggak akan muncul di sini. Ya, kita masuknya by MAC address ya, karena kita nggak punya yang namanya bisa dibilang itu IP. Jadi untuk mengakses ke mikrotik pakai Winbox kita bisa pakai IP address dan MAC address. Di sini kita akan masuk ke MAC address. Passwordnya tadi saya buat admin juga. Oke, nanti dia akan masuk seperti ini. Nah, jadi ini adalah tampilan dari mikrotik ya. Jadi tampilan mikrotik begini aja. Baik itu radionya, terus baik itu bisa dibilang apa? Switch. Access point, router, switch, begini-begini aja. Jadi bisa dibilang sangat friendly, cuman bosen ya. Karena radionya, switchnya ya begini-gini aja gitu. Oke, setelah itu, nah nanti di menu interface ya, di sini akan ada interface-nya. Jadi setup mikrotiknya by VirtualBox sudah jadi. Nanti selanjutnya akan kita coba basic setup ya. Nah basic setupnya itu saya lanjut ke slide-nya dulu ya. Sambil saya lanjut ke slide, silakan ya kalau ada yang ingin bertanya. Mas Willy, apakah ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan Mas dari Mas Rian Wahyono. Mau tanya Oke. Mas, kalau gaji network engineer berapa ya standarnya? Karena sering sekali kita kesulitan untuk negosiasi dengan perusahaan. Wah, kayaknya Mas Rian lagi banyak interview nih. Aduh, saya jujur sebenarnya nggak tahu persis ya untuk gaji karena biasanya kalau gaji itu standar setiap perusahaan jujur berbeda-beda ya makanya saya nggak bisa pastiin ya. Cuman berdasarkan pengalaman saya biasanya perbedaan itu muncul ketika di perusahaan yang memang dia bukan ada di bidang ISP ya. Jadi kalau gaji di perusahaan yang biasa gitu, ya cuman perusahaan apa ya saya ya bisa dibilang dia itu nggak punya cabang, cuman punya kantor satu kantornya pusat gitu ya. Itu start from UMR gitu ya. Jadi dari UMR Bekasi mungkin sampai 6-7 juta itu untuk yang setahu saya ya gitu. Terus kalau untuk yang levelnya senior itu harusnya Mas Rian udah bisa pede ya. Bisa pede di angka minimal banget 8. 8 ke 11. Tapi kembali lagi saya nggak bisa ngasih satu tolak ukur karena yang saya lihat ini dan yang saya rasakan sekarang itu memang di level yang sama ketika saya bekerja di perusahaan yang memang hanya perusahaan biasa yang membutuhkan IT dengan perusahaan ISP yang butuh orang network banget, orang ngerti networknya banget, itu beda gitu, Mas Rian. Jadi gajinya pasti akan lebih besar di perusahaan ISP yang memang notabene skill networknya itu harus dibutuhkan dibandingkan di perusahaan yang dia bukan bergerak di bidang IT ya, bidang ISP. Tapi start from UMR sih, Mas Rian. Kalau nego minimal banget kalau udah berpengalaman di angka 6 atau 7 ya. Itu untuk network engineer pengalaman mungkin 3-4 tahun gitu. Kalau udah di atas 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun kayak saya itu udah pede di angka minimal banget itu di angka 9 gitu ya, sampai 2 digit 10, 11 dan seterusnya. Karena ada perusahaan yang budget IT-nya itu dikit karena berpikiran IT itu nggak terlalu penting gitu. Jadi dinamikanya banyak. Nah ini saya lanjut berikutnya ya. Nah, nanti saya juga ada yang perlu teman-teman lihat ya di
slide ini nanti saya kirim. Cuma saya rapiin dulu ini masih logo Binet. Ya, jadi untuk mengakses Mikrotik, sebenarnya Mikrotik itu bisa diakses via GUI, pakai Winbox, bisa juga pakai CLI ya. Jadi Winbox itu nanti teman-teman bisa download di mikrotik.com. Tampilannya itu GUI, jadi teman-teman baik klik 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 ya. Nah, tapi kalau untuk masuk atau remote routernya itu banyak sekali, bisa pakai APA, pakai FTP, pakai SSH, pakai Telnet, pakai Winbox sama pakai browser atau kalau di Mikrotik dia pakainya www gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan. Nah, yang sudah kita lakukan itu adalah kita mengakses Mikrotik menggunakan Winbox ya. Khususnya di sini saya menggunakan ini Discovery muncul gitu karena ini mikrotiknya masih kosongan. Enaknya nanti kalau kalian punya mikrotik baru tinggal colok di laptop nanti langsung muncul gitu. Oke, udah itu aja. Nah, selanjutnya nanti setup berikutnya itu kita akan melakukan setup yang namanya sistem identity. Nah, ini wajib banget karena bisa dibilang sering lupa. Jadi router itu harus punya nama, apalagi routernya udah banyak gitu. Jadi defaultnya itu adalah mikrotik, kayaknya gede, bukan seperti ini ya. Jadi kita ganti misal namanya mikrotik Haris gitu, Haris. Nah, fungsinya ini sebagai identitas dari nama router. Kalau di Cisco namanya hostname ya. Terus kita apply dan oke. Nah, kenapa apply sama oke? Ini berdasarkan pengalaman saya aja. Jadi kalau misalnya kita pakai oke, kita belum bisa mastiin gitu. Kalau ini sudah terkonflik dengan sempurna. Karena ketika kita klik OK, dia langsung ketutup. OK, ketutup. Gitu. Makanya saya lebih suka apply baru OK. Haris, apply, OK. Ya itu cheat sheet biasa sih. Gitu. Cuman bagi saya apa namanya paten gitu ya. Takutnya ada yang salah, langsung OK ke keluar. Gitu. Nah, setelah di sistem identity, yang paling penting juga itu adalah di sistem clock ya. Nah, waktu itu harus sama persis dengan yang namanya waktu real time yang ada di dunia. Pertama, itu berfungsi untuk manajemen log, ya, manajemen log ya. Jadi kalau ada aktivitas error, warning, info, itu semua tercatat di log. Karena network engineer itu harus bisa ngebaca log. Jadi bukan hanya bisa config, harus bisa baca log gitu. Jadi kita samain ya. Ini harusnya jam 19. Detiknya pun juga harus sama gitu ya. Oke, makanya di laptop saya ini, kalau teman-teman perhatiin saya pakai detik ya. Karena saya sering nyeting router gitu. Karena walaupun detiknya berbeda, ketika nanti ada gangguan, kita ngacunya ke jam yang ada di sini kan. Sedangkan customer itu jamnya ada yang pakai jam Papua, luar negeri, makanya acuannya tetap jam di teman-teman beroperasi. Misalnya operasinya di Jakarta, ya udah nanti kita cek by detik, menit, jam di yang ada di sini. Gitu. Kalau udah di apply baru di OK. Nah, selanjutnya basic setup berikutnya saya sering lakukan yang namanya itu ya. Di sini kalau teman-teman pastiin lock ya. Locknya oh ya di sini. Karena dia nggak terlalu besar ya, lock. Nah, locknya ini secara default itu memang disimpannya itu di memori ya. Jadi kalau teman-teman itu lock-lock yang ada di router manapun itu pasti disimpannya di memori. Yang artinya memori ini sifatnya hanyalah sementara. Jadi saya sarankan simpannya itu locknya ini bisa di routernya sendiri, di hard disk, terus kita bisa atau lempar locknya ke server lock ya. Server bebas ya, mau pakai FTP, terus SS apa? Bisa dibilang FTP server, jadi dilempar bentuk
file ekspornya dan lain sebagainya gitu. Nah, nanti kalau teman-teman mau ubah yang tadinya buffernya memori itu bisa masuk ke sistem logging. Di sini semuanya ini nanti itu kita tinggal pindahin ke disk ya, ke hard disk. Cuman kita harus ngecek juga nih hard disk kita kuat nggak gitu. Jadi yang berhubungan dengan error, info, warning itu disimpan di disk. Nah, pasti nanti langsung hilang ya. Jadi transisi perpindahan dari memori ke disk itu pasti hilang gitu. Sama pastiin nih di menu action ketika di disk ini dia itu nama filenya log, tapi teman-teman harus lihat nih yang akan disimpan itu maksimal berapa yang tampil di sini. Kalau misalnya 1000, berarti kalau misalnya ada 1001, dia akan ngeganti yang atas. Jadi bisa 1000 atau bisa dimaksimalin gitu ya. Maksimalnya berapa nih? Segini berarti. 99.000 gitu. Nah, nanti filenya itu mau disimpannya ada dua file apa satu gitu. Atau cuma dua. Atau nanti kalian bisa juga pilih stopnya kalau sudah full gitu. Jadi lognya yang berikutnya akan tersimpan di hard disk, lalu diekspor juga pakai file namanya log, terus line-nya itu ada 99 line, nanti bentuknya bisa dilihat di notepad ya, bentuknya txt, sama filenya berapa. Kalau udah apply, oke. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, sekarang simpannya di semua buffernya. Ini kalau saya coba interface-nya saya matiin, jangan deh, nanti mati nggak bisa diakses. Saya coba bikin IP address bohongan ya gitu ya. Nanti kan dia muncul nih di sini. Saya hapus, dan jadi dia juga muncul di sini. Gitu. Jadi yang berikutnya itu adalah memastikan lognya ini tersimpan di hard disk. Jadi ketika di restart, dia nggak akan hilang. Ini saya restart coba ya. More system reboot gitu. Habis ini baru saya setup internet ya. Internet saya rasa biasa karena di tutorial banyak sekali. Teman-teman bisa lihat di tutorial YouTube ya. Jadi yang ingin saya tampilkan di workshop kali ini, kita akan setup hal-hal yang mungkin jarang diulik ya atau jarang ditampilkan di tutorial-tutorial. Oke, Mas Willy silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Belum ada pertanyaan lagi sih, Mas. Oh, belum ya. Ya. Jadi kalau yang masalah terakhir gaji ya jujur saya nggak bisa ngasih tolak ukur ya karena memang tergantung budget. Ini ada juga ya, ini sharing pengalaman. Ada juga di level yang sama, misalnya jadi NOC gitu ya, NOC layer satu gitu. Di level yang sama, itu di perusahaan lain harganya budgetnya juga bisa beda. Di perusahaan A itu misalnya 5 juta, di perusahaan B dengan level yang sama, kebutuhan yang sama, itu bisa 6 juta. Gitu. Jadi coba coba cari-cari itu aja, cari-cari yang cocok gitu. Nah, oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Nah, statusnya itu adalah sudah ke restart dan dia nggak hilang gitu. Karena disimpannya di disk. Kalau disimpannya di memori itu akan hilang. Jadi log-log ini kalau di mikrotik makanya kalau log yang nggak mau hilang disimpannya di disk gitu. Atau nggak dilempar. Bisa kok pakai script gitu. Oke, selanjutnya saya mau request IP dulu deh supaya bisa di remote pakai IP ya. Kita akan praktek ya, SSH gitu ya. Saya request IP. Oke, saya udah dapat IP-nya ya. Saya langsung request seperti ini dan saya tambahin ke table routing. Jadi saya dapat IP dari ether 1, DNS-nya saya pakai, NTP-nya saya pakai, terus langsung dibuat default route supaya bisa connect ke internet gitu. Harusnya udah dapat internet nih. Ping 88.
Oke, router saya udah dapat internet sekarang. Nah, selanjutnya yang paling penting ini pasti sudah sering dilakukan ya, yaitu adalah teman-teman bisa masuk ke yang namanya user. Mana user system? Oh, ini kegedean. Sistem paling bawah dia. Nah, sistem user. Nah, sudah pasti di usernya ini itu kita matiin username-nya yang defaultnya terus kita tambahin. Kita bikin nanti misalnya Haris, grupnya ada 3 di sini. Saya akan jelaskan. Nah, ada 3 grup di Mikrotik, ada 3 grup Polsai. Pertama full, terus read sama write. Bedanya apa? Kalau kita sederhananya, full itu dia bisa ngapain aja. Bisa ngedit, bisa nambahin, bisa remove gitu. Kalau write itu bisa nambahin, nggak bisa ngedit, tapi bisa remove. Jadi write sama full itu beda-beda tipis, cuman kalau write itu nggak bisa ngedit gitu. Terus yang read, ya dia cuman uh, nge-read doang. Dia nggak bisa nambahin, nggak bisa mengubah ataupun remove gitu. Nanti teman-teman juga bisa atur di sini ya. Misal mau di custom gitu ya. Misal yang red ini dia kalau teman-teman dilihat di defaultnya itu dia masih bisa dapat izin untuk yang namanya reboard gitu. Jadi dimatiin aja nih supaya walaupun dia di level red itu nggak bisa nge-reboard gitu. Terus yang di read itu juga teman-teman juga bisa cek ya. Polsanya juga harus di input. Dan dia itu masih bisa dapat akses SSH. Jadi diancentang aja nih. Kalau dia nggak bisa, nggak perlu ngaksesnya cuman via Winbox gitu. Romon nggak bisa, API nggak bisa gitu. Jadi bisa disesuaikan juga. Jadi ini hanya defaultnya dari Mikrotik, tapi teman-teman bisa custom polsainya. Terus ada lagi yang namanya fitur yang saya suka ya, namanya interface ya. Jadi ada 2 tipe orang di pengguna Mikrotik, ada yang ngasih komen to internet gitu. Ada yang ngasih nama komennya di interface to internet. Ya. Sebenarnya bagusan mana? Jawabannya sama aja gitu. Karena semuanya tergantung itu ya, tergantung yang nyeting, enaknya gimana. Cuman kalau saya coba, saya sambil coba SSH ya. Saya coba SSH di sini. Saya disconnect dulu, terus saya ngaksesnya pakai IP. Jadi kita klik IP, teman-teman bisa lihat dia akan mengkoneknya ke IP. Kalau teman-teman koneknya ke MAC address, dia akan ke MAC address. Gitu. Jadi klik connect, tampilannya dia beda. Karena dia masuknya sessionnya session yang IP address, bukan session yang MAC address. Nah, sekarang saya mau SSH nih. Ini kan IP-nya ya. Eh, kita coba tadi mana putih, masukin IP-nya. 192.168.1.136. Terus portnya 22 masih default. Accept. Nah, admin. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, kalau misalnya di SSH, kalau kita pakai komen, itu memang agak susah ngebacanya. Interface print. Nah, dia ada di atas nih. Jadi R-nya itu dia terlihatnya di komennya, bukan di interface. Makanya agak ribet ya. Nah, jadi kalau teman-teman penggunanya itu adalah lebih suka ngasih komen daripada ngubah nama interface, itu memang agak sedikit ribet ya, harus teliti. Tapi kalau teman-teman tipe yang nggak pakai komen, langsung mau kasih tambahan nama interface-nya, itu bagus. Karena nggak perlu ngebaca komen lagi nih. Saya coba interface print, oh belum berubah dia.
Oh, belum saya. Oh, sorry, belum saya hapus. Oke, nah udah nggak ada ya. Ini udah nggak ada. Saya coba masukin lagi ke sini. Interface frame. Nah, ya, ini perbedaannya. Gitu. Jadi sebisa mungkin untuk penyesuaiannya disesuaikan sama kenyamanannya masing-masing. Saya dua-duanya. Kadang saya pakai ini kalau lagi di router-router yang gampang ngebacanya. Kalau di switch-switch gitu misal, saya pakainya ini. Gitu. Ya, itu salah satu tips and trick gitu. Nah, kalau udah basic setup yang selanjutnya itu adalah teman-teman yang namanya itu kita masuk ke menu ini ya, ke menu ping. Jadi ping itu kan bisa dua kali ya. Sorry, bisa dua fitur. Bisa pakai komen ping 88 gitu. Bisa juga pakai tools yang ada di menu tools lalu ping ya. Nah, tool ping ini itu sama aja. Cuman dia tampilannya lebih itu ya, lebih enak karena bukan by comment. Nah, terus biasanya ini sering banget terjadi di beberapa customer saya. Jadi tips yang berikutnya adalah ketika teman-teman ngeping, itu pastiin ngepingnya itu tanpa source atau pakai source. Maksudnya gimana, Mas? Jadi kalau teman-teman ngeping aja 88 tanpa source, itu teman-teman akan ngeping 88 atau ke internet dari routernya aja. Jadi yang mastiin connect ke 88-nya itu cuman yang ada di router. Yang ada IP buat customer atau IP buat usernya, itu kita nggak tahu karena kita ngepingnya itu nggak spesifik gitu. Jadi kalau kita ngeping 88 itu cuma mastiin routernya connect ke internet atau replay ke 88. Nah, kalau misalnya mau mastiin IP untuk usernya itu bisa replay apa enggak, kita pakai pakai source. Gitu. Jadi ping 88 pakai sumbernya IP dari customernya atau IP dari user. Contoh saya bikin interface bridge dulu ya. Saya mau bikin loopback. Nah, gini aja. Terus saya pasang IP-nya di loopback ya. Bebas aja IP-nya. Oke. Nah, terus kita masukin IP-nya 10, 10, 10, 1. Nah, dia di sini timeout. Ya, jadi kalau mau mastiin pin 88, tapi buat mastiin usernya itu dia bisa connect internet juga, itu pakai source. Jadi ping 88, tapi pakai source-nya 10, 10, 1. Nah, kenapa nggak bisa? Karena kita belum bikin NAT, teman-teman. Sekarang kita coba bikin NAT ya. IP firewall NAT. Ini bisa bikin basic dulu aja. Nah, biasa kan langsung di apply ya. Sebisa mungkin kita harus spesifik. Mana aja yang mau di NAT. Jadi nggak langsung semuanya. Itu ngerusak ya nanti. Ngerusak tatanan firewall NAT. Nah, sekarang udah bisa ya, replay ya. Ya, nanti kalau saya matiin, dia nggak bisa. Gitu. Jadi tips ini adalah ketika ngeping kita harus tahu ngepingnya ini buat siapa. Kalau parameternya cuma pengen mastiin routernya dapat connect internet, ya ya udah nggak usah pakai source gitu, 88 aja. Tapi kalau mau mastiin router dia itu bisa ngeping ke internet dengan source IP user, berarti pakai source gitu. Termasuk juga ketika kita menggunakan tool traceroute ya, 88. Nah, kalau tanpa source ya berarti yang pasti ke internet yaitu yang 88 aja, yang routernya aja. Tapi kalau kita pakai source, pakai IP usernya, kan seluruh IP user kan muaranya dari itu kan, dari router kan. Nanti akan banyak IP di router. Ini kan baru satu aja nih.
stop, start gitu. Kalau saya mati NAT-nya, ya dia mati. TO dia nanti. Time out, time out, time out gitu. Jadi ini berfungsi juga untuk troubleshooting. Kadang kita nggak pingin 88 di router bisa kok 88 ya. Tapi kita lupa. Kita cuman mastiin dari sisi router. Tapi kita nggak mastiin IP yang kita kasih ke user. Gitu. Nah itu salah satu fungsi untuk pakai source seperti itu. Oke, ya mungkin itu dulu ya untuk basic setupnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nanti ini juga akan saya kirimkan. Ya, nanti akan saya kirimkan di sesi hari terakhir ya. Mas Willy aman? Apakah ada yang masih ingin bertanya? Belum ada pertanyaan lagi, Mas. Oke, siap. Kayaknya memang mikrotik ini sudah banyak digunakan ya. Jadi teman-teman untuk basic setupnya itu udah pada jago-jago. Jadi mungkin mau coba ke hardeningnya gitu ya. Ya jadi kita masuk ke hardening. Ya tadi kita udah basic setup sama beberapa manajemen dikit ya. Kita akan lakukan hardening dan manajemen di router mikrotik ya. Jadi ada moto ya, a router is only as secure as its weakness configuration. Jadi router itu sebenarnya aman, tapi yang lemah itu adalah konfigurasinya. Jadi memang semua router, kalau teman-teman beli router mikrotik, Cisco, FortiGate itu mereka sudah membuat default configuration yang aman. Gitu. Cuma kan biasanya kita hapus terus kita config sendiri. Akhirnya muncul yang namanya kerentanan-kerentanan yang bisa dibilang mengancam router kita sendiri. Nah, kita akan bahas namanya hardening. Jadi hardening itu adalah sebuah cara mengamankan sistem dari yang namanya serangan. Selain mengamankan, itu juga meminimalkan dan membuat mitigasi sebelum adanya insiden. Jadi kita bisa dibilang membuat langkah-langkah sebelum hal itu terjadi. Gitu. Nah, beberapa dari yang namanya router itu pasti yang akan diserang itu adalah network yang ada di router itu mulai dari IP public bahkan sampai ke services portnya. Gitu. Makanya saya akan kasih tips and trick gimana caranya hardening dari sisi router. Ini sebenarnya bisa dipakai juga konsepnya ke router-router yang lain. Jadi poin hardening itu ada tiga ya. Ada reduce attack survive, surface. Jadi mengurangi ancaman ya. Terus ada dulu yang selanjutnya access identity management. Ya, jadi kita mengatur mana yang bisa mengakses, mana yang tidak bisa. Sama first line firewall defense. Jadi di router manapun itu pasti ada firewall basicnya. Di luar kita punya firewall yang khusus, ya router itu pasti disediakan basic firewall. Bahkan di access point yang harganya 100 ribuan itu juga udah ada firewall. Nah, jadi poin itu yang akan kita coba bahas ya pada selanjutnya. Nah ini ada golden rule-nya. Golden rule-nya itu ada tiga. Yaitu pertama di sini ada user management. Kita harus ganti identitas. Kita mengatur default adminnya, kita hapus ya tentu. Kita ganti nama usernya. Sebisa mungkin usernya itu yang unik ya. Karena ada yang namanya most common ya. Jadi di GitHub tuh banyak banget tuh username yang bisa dibilang default ya. Jadi kalau kalian mungkin di perusahaannya udah ISO, itu nggak boleh tuh pakai username yang most common atau yang paling sering digunakan. Jadi ternyata ngebuat user itu dia itu nggak semudah yang kita pikirkan ya. Kita mau nama buatnya Haris gitu.
Ternyata Haris itu kalau saya cek udah masuk ke most common. Jadi saya nggak boleh bikin username namanya Haris. Gitu. Ya, itu salah satunya. Nah, selanjutnya itu ada password complexity. Ini penting banget. Ya, lagi-lagi kita harus menggunakan kombinasi. Sekarang udah banyak yang menerapkan minimal 12. Sebelumnya kan kalau kita lihat itu perusahaan-perusahaan kayak Google, terus Facebook itu kan minimal 8 karakter ya. Sekarang udah mulai meningkat jadi 12. Nah, di Mikrotik sendiri itu kalau passwordnya satu juga bisa. Jadi Mikrotik walaupun di versi 7 itu belum apa ya, di fitur buat passwordnya belum di setting minimal karakternya sekian. Jadi karakternya 3 tuh masih bisa. Jadi passwordnya disarankan jangan yang most common lagi. Passwordnya gabungan dari angka, huruf besar, huruf kecil, gitu. Bahkan mungkin kalau sekarang sih lebih lebih apa? Lebih banyak digunakan pakai frasa ya atau pas. Artinya pakai kata-kata ungkapan tapi yang tidak masuk akal. Kayak contohnya misalnya gajah, martabak, kopi. Itu kan tiga kata yang bisa dibilang nggak nyambung ya. Itu karena sekarang sudah banyak yang bisa dibilang kombinasi-kombinasi super komputer yang bisa menebak password gitu. Yang terakhir grup Polsai. Yang tadi saya sudah jelaskan ya sedikit. Kita harus milih ya. Kalau bahkan di ISO ya, ini saya sambil sharing. Ini kayak manager, terus bawahnya lagi di sini, terus ada supervisor gitu ya. Itu dia harus punya uh, yang berbeda gitu. Helpdesk. Dia harus punya grup polsa yang berbeda. Bahkan di beberapa perusahaan banyak sih sebenarnya bukan beberapa. Jadi kalau misalnya helpdesk itu cuma bisa monitoring. Kalau mau ada konfigurasi naik ke NOC. Ternyata konfigurasinya juga nggak bisa nih dilakukan oleh NOC. Naik ke supervisor. Nggak bisa juga naik ke manajer. Gitu. Jadi grup policy itu sepenting itu dipisahkan. Mana yang boleh konflik, mana yang tidak. Gitu. Sama yang selanjutnya ke poin kedua, ini basic banget, tapi sering banget dilupain. Tutup semua pintu yang tidak dipakai. Service-service yang nggak dipakai, misalnya saya nggak perlu service telnet, matiin. Gitu. Mas saya sukanya pakai telnet daripada SSH. Ya nggak apa-apa. SSH-nya dimatiin, telnetnya dihidupin. Tapi telnetnya diganti port. Gitu. Nah ini masuknya ke sini. Terus gunakan secure access. Ya, jadi secure access itu bisa dibilang double login ya. Kalau di Mikrotik saat ini kayaknya belum deh. Saya belum update lagi. Jadi cuma login. Kan kalau kayak di FortiGate, di Cisco yang berbasis web itu ada 2FA-nya ya. Atau bisa pakai email loginnya gitu, pakai SSO gitu. Sama yang terakhir adalah servisnya di restrict access. Ya, matiin discovery-nya sama ketika ada yang mau ngakses dia itu wajib pakai IP tertentu. Misal hanya boleh IP Indonesia. Gitu. Nah, sekarang kita coba prakteknya aja. Ini golden rules-nya sudah kita bahas ya. Jadi poin pentingnya adalah user management, disabling unused service sama IP service list-nya kita restrict. Gitu. Oke, kita masuk lagi ke router. Mas Willy ada yang bertanya? Silakan ya Mas Willy kalau misalnya ada bertanya. Belum ada pertanyaan lagi, Ini Mas. belum ada ya. Ini yang saya maksud most common ya, most common username GitHub yang 10 yang 100.000 gitu.
Ini banyak nih ya. 100K usernames. Ini kita klik. Nah, ini. Jadi kalau misalnya username kalian udah masuk ke dalam sini ya, artinya apa? Artinya sudah tidak aman karena bisa dibilang nanti dia akan digunakan sebagai brute force gitu. Ya, jadi aduh nge-lag nih. Jadi pastikan tidak ada username kalian di sini. Terlalu banyak ya, sampai 100.000 lainnya. Oke, kita masuk ke routernya. Oke, kita mulai dulu dari tadi golden rule-nya itu adalah username ya. Saya kecilin dulu. Setting, zoom out, system user. Sorry, system user. Saya close dulu. Nah, yang ini kita matiin sudah pasti ya. Kita buat user Haris, terus di sini pakai full. Nah, kita bisa manfaatkan allowed yang namanya address. Ya. Jadi misalnya yang boleh mengakses ke sini hanya segmen yang berhubungan dengan satu segmen dengan router gitu. 124 gitu. Oh, ini udah ada Haris PC. Jadi kalau misalnya ada yang namanya username, ini saya matiin. Username Haris PC, dia mengaksesnya, kedetek IP-nya bukan dari IP ini, maka dia tidak akan bisa akses. Kita coba ya. Disconnect, ini saya masih bisa akses harusnya ya. Nah, ini Haris PC. Nah, ini aksesnya masih bisa. Coba kita pakai yang ini ya. Kenapa? Karena laptop saya itu, kalau dilihat, if config, itu IP-nya segini ya. 111.137. Coba saya ganti 2. Saya buka lagi, saya masuk ke sini, terus saya admin. Nah, ini nggak bisa nih. Dianggapnya wrong username password. Nah, cuma di sini masih nyangkut ya. Nggak bisa juga. Nah, itu salah satu pentingnya allowed address. Nah, berarti nanti ngakalinnya tinggal masuk by MAC address gitu. Nah, dia bisa gitu karena ngebacanya by IP address aja dia, by layer 2. Jadi konfigan yang tadi saya buat itu dia akan berlaku kalau mengaksesnya menggunakan layer 3 atau IP gitu. Ini kalau saya ganti lagi jadi 1, apply, terus dia akan bisa akses gitu. Terus nanti akan menimbulkan pertanyaan, ribet dong? Ya, yang namanya sebuah hardening security itu semakin aman semakin ribet. Nanti solusinya adalah kalau misalnya mau connect ke router itu harus connect VPN dulu. Karena kan nanti pertanyaannya adalah, wah kalau kita remote dari rumah kan banyak gitu ya. IP-nya berbeda-beda, ada yang pakai Telkomsel, pakai IndiHome dan lain sebagainya gitu. Ya nanti gampang, tinggal syarat mengakses router pakai VPN dulu. Nanti yang bisa mengakses itu hanya IP-IP yang sudah di allow di VPN. Gitu. Jadi pakai IP private based on connect VPN. Gitu. Nah itu adalah salah satu contohnya. Gitu. Nah kita coba cek lognya ya di sini. Tadi ada log ketika saya gagal login. Kenapa saya dimasukkan ke dalam topiknya error? Karena apa? Karena ketika tadi saya buat sistem user, ini terlalu ini ya, zoom jadi nggak muncul. Itu adalah yang dibaca IP yang tadi 2.0 gitu. Dan tadi ketika IP-nya 2.0, IP saya 1.0.
sekian. Makanya dianggapnya bukan bagian dari sini. Gitu. Makanya di sini ada failure gitu. Terus ada login by MakerDash. Sesinya berbeda. Dia tidak akan menghit ini karena sesinya berbeda. Gitu. Nah, itu hardening yang pertama. Lalu hardening yang kedua, sudah pasti kita masuk ke menu IP services. Ya, ini penting banget di IP services. Kita akan matikan interface-interface ya yang bisa dibilang common ya, yang memang harusnya ditutup gitu. Jadi kita matiin interface, IP service yang memang tidak kita butuhkan. Lebih tepatnya memang tidak dibutuhkan gitu. API ini matiin. FTP matiin kalau nggak dipakai, ini juga nggak dipakai, misal ini juga dimatiin. Nah, kalau yang mau dipakai, tinggal diganti lagi untuk yang namanya portnya. Ini kita ganti jadi misal 61, 622 gitu. Nah, nanti kalau login, berarti portnya udah bukan lagi 22, tapi 62222 gitu. Saya new session dulu. 103, 138, jadi IP itu saya. Jadi 62222. Oke. Nah, biar dia bisa. Nah, tadi saya pakai admin, udah saya hapus, jadi dia nggak akan bisa nih, gitu ya, via SSH. Jadi saya pakai session yang loginnya yang sudah dibuat tadi, yaitu Haris PC admin. Nah, nanti lognya ada masuk lagi di sini, gitu. Jadi yang kedua, servisnya harus diganti. Maksimal itu segini sih, 5 5 itu ya, 5 number. Karena maksimal port itu kan 5 number ya, nggak bisa 6 number. Terus bisa juga nih, kita setting juga sama kayak tadi ya. Kalau misal saya setting 192, 168, 2.0, laptop saya IP-nya di segmen 1, harusnya nggak bisa. Gitu. Saya new session, duplicate session, nah itu nggak bisa. Terus ada lognya harusnya. Oh, belum ada. Saya coba lagi. Saya buat new session lagi aja ya. New session satu satu sembilan dua delapan satu satu tiga enam enam dua dua dua. Nah, ini nggak bisa gitu. Kenapa? Karena memang dia pakainya dua ya. Sedangkan laptop saya 1.0. Kita ganti lagi. Oke. Kita restore aja sessionnya. Nah, dia bisa. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Gitu. Oke, sambil lanjut, barangkali ada yang bertanya, Mas Willy ya. Oke, Belum jadi ada, bisa Mas. kita setting. Belum ada ya? Belum Waduh, ada pertanyaan lagi nih. Dia kayaknya udah pada sangat jago-jago nih. sangat fokus ya. Atau mungkin penjelasan saya cukup cukup dapat dimengerti ya, jadi tidak ada pertanyaan juga. Betul. Ya, nanti teman-teman bisa setting available formnya ini ya. Cuman logikanya gini, kalian nggak usah repot nyentang-nyentang IP public di seluruh dunia ini ya, gitu kan. Misalnya tim teman-teman ada yang di Surabaya kan ribet ya, IP Telkomsel Surabaya berapa gitu. Jadi dibuat sederhana aja. Jadi kalau mau login ke router itu pakai VPN, nanti yang di allow itu adalah IP VPN. Emang ribet, tapi ya begitulah security. Gitu. Nah, terus selanjutnya selain IP service ya, ini Winbox juga bisa diganti nanti. Ya, misal saya ganti tambahin satu aja. Ganti jadi 6 6 2 2 2. Samain aja ya. Saya buka lagi more Winbox.
pakai IP tinggal nanti di belakangnya aja ya pakai titik dua gitu. Oh, passwordnya belum. Ya, nanti dia login. Teman-teman bisa lihat ya, sessionnya di sini beda sekarang. Pakai IP, tapi ada portnya gitu. Nanti, setelah itu selanjutnya ada fitur saya lupa nih. Tadi kalau kita ngomongin log, ada juga yang namanya fitur history. Kalau history itu lebih ke siapa aja yang sedang melakukan aktivitas di router ya. Yang nambahin, merubah gitu. Tapi memang tidak sedetail yang teman-teman harapkan ya. Jadi misal yang muncul itu adalah apa yang di action gitu. Add kah, ditambahin kah, di remove atau diubah. Nah, nanti yang ubah siapa nih? Haris, username siapa? Haris kah atau admin? Dan dicatat juga nih detail terkait jamnya gitu. Jadi teman-teman bisa nge-trace juga di sistem history gitu. Cuman kalau sistem history ini memang saat ini disimpannya di memori ya, bukan di hard disk. Jadi ketika di restart dia hilang. Jadi tetap kalau mau nyimpan itu di lock gitu. Selanjutnya kita ada masuk, ini pro dan kontra nih, saya seru nih. IP Nengbor ya. Jadi Nengbor ini bisa dibilang fitur sebenarnya bukan hanya di mikrotik ya. Ada namanya di kalau di network NDP ya, Network Discover Protocol. Jadi ketika NDP ini menyala, itu seluruh perangkat yang terhubung dalam satu jaringan, pokoknya satu jaringan, entah itu satu network via kabel, via VPN, itu akan muncul semua di sini. Gitu. Asalkan setiap router, entah itu MikroTik, Cisco, FortiGate, NDP-nya dihidupkan, itu dia akan muncul di sini. Gitu. Makanya kalau di MikroTik discovery settingnya itu ada CDP, LLDP, sama NDP. Kalau NDP ini kan adalah buat MikroTik Walaupun ya. saya gitu juga ada Kalau masuk. CDP ini Cisco, kalau LLDP ini uh, open standar, public gitu. Jadi ini pro dan kontra. Kalau bagi saya sih, kalau untuk ISP, misal ya, saya punya banyak router di site gitu, itu saya hidupin. Kenapa? Karena kalau misalnya mati, nggak bisa diakses via IP public atau IP, saya bisa yang namanya melakukan ini ya, MAC telnet gitu atau telnet gitu. Ya, jadi ini salah satu itu apa bisa dibilang kelebihan di mikrotik ya gitu. Jadi tergantung tergantung kebutuhan. Jadi bisa dimatiin bisa dihidupin. Tapi kalau cuma di perusahaan yang memang ketat gitu ya, cuma ada satu dua router itu dimatiin aja. Jadi kalau ada yang nyolok atau connect ke WiFi itu mikrotik kantornya nggak kedetek kalau ada nggak detek di Winbox. Siapa tahu nanti customernya atau usernya ada yang pernah nyeting mikrotik iseng-iseng ada discovery-nya. Nanti tinggal di kalau kalian non artinya dimatiin ya. Jadi discovery-nya nggak kelihatan di disable. Kalau all ya artinya akan dilihat semua discovery yang muncul gitu. Kurang lebih seperti itu ya untuk discovery. Jadi discovery itu adalah sebuah fitur bukan hanya ada di mikrotik yaitu di semua router. Nama service yang memunculkan nama-nama router yang ada di jaringan itu namanya NDP ya, Network Discovery Protocol gitu. Oke, selanjutnya ini penting banget juga biasanya kita akan mati di IP service. Cuman ada satu hal yang sering terlewat yaitu ada di IP firewall service port. Ya. Jadi kalau misalnya di IP service itu adalah service-service untuk mengakses mikrotik. Kalau di IP firewall service port ini service-service yang berjalan di router. Contoh ya, mungkin di sini ada TFTP, terus ada SCTP, ini buat ada beberapa buat VoIP. Nah, ini bisa kita matiin kalau memang tidak digunakan gitu ya. Nah, OSIP ini buat VoIP ya.
gitu. Kita bisa matiin. Nah, kalau UDP Lite ini nggak usah dimatiin ya. Ini buat mengkompres paket UDP supaya ketika lewat dia dibaca kompresannya lebih lebih bagus. Sederhananya seperti itu. Misalnya kayak gitu. Terus sama juga nih, biasanya yang sering lupa adalah di menu sistem tools bandwidth test. Jadi bandwidth test itu ada dua fitur nih. Ada bandwidth test, kita ngetes ke router lah. Ada juga tools bandwidth test server. Kita nyeting servernya. Jadi Mikrotik itu bisa bandwidth test, bisa jadi server, bisa jadi Oh. klien. Kalau kita centang, artinya hidup dia, gitu. Jadi kita matiin aja, ya. Jadi service bandwidth testnya itu bisa dibilang mati kalau misalnya kita unchange. Karena saya ada pengalaman banyak di sini ya, muncul sering di Shodan gitu ya. Shodan. Shodan itu kan salah satu website yang ngecek itu ya. Apa? Dia itu kayak Nmap, terus dia nyekan semua IP public dan dilihat semua port-port yang terbuka. Ini kayak contoh ini, Rapid Network ya. Nah, ini port yang kebuka di Rapid Network ini ada port 53, ya, DNS tentunya. Terus ada 443 HTTPS ya, entah mungkin menggunakan tunnel SSTP atau yang lain. Nah, sama ada port yang ini nih, rekan-rekan semua, port 2000. Port 2000 itu portnya Mikrotik untuk speed test. Nah, jadi kalau misalnya nggak dimatiin, nanti akan di scan gitu sama hacker. Ya, kalau ini saya contohinnya itu adalah dari website yang sering melakukan scanning, Geodat, gitu. Nanti dia akan kedetek seperti ini, gitu. Kalau misalnya username passwordnya jebol, ini akan terus-teruskan dilakukan penelitian server. Jadinya kayak flooding, gitu. Nah ini harus hati-hati sekarang. eh, IP public perusahaan saya itu sering masuk ke sini karena ESP ya. Jadi saya coba matiin semua. Salah satunya tadi yang saya contohin. Terus ada beberapa yang saya sarankan ke customer untuk matiin gitu. Karena berbahaya ya. Justru sekarang sebuah keamanan itu pintu utamanya adalah router. Kalau routernya jebol dah semuanya udah kacau gitu. Jadi pintu utamanya adalah router. Nah, ini ada port 22 nih. Masih ada port ini ya, SSH ya. Walaupun dia pakai key-nya, tapi di sini kelihatan key-nya. Loginnya masih kebuka juga, telnet gitu. Bahkan port 80-nya masih kebuka. Kita klik gitu ya. Nah, masih kebuka. Tinggal kita coba coba aja kita brute force gitu ya, misal. Siapa tahu tembus gitu. Karena memang kalau udah dapet portnya yang bisa dibuka, terus udah dapet package-nya kayak gini, IP publiknya, itu gampang. Selanjutnya tinggal dilakukan pentesting, gitu. Kita nyoba-nyoba ya, IP, username password, dan lain sebagainya. Bahkan nanti bisa ngebuat server kita atau router kita, itu bandwidth-nya habis, karena dikirim DDoS dan lain sebagainya. Gitu. Ada lagi mungkin yang ditanyakan, silahkan ya. Kita sambil ngecek-ngecek nih. Shodan ya kalau teman-teman pengen cek. Ya. Jadi sebenarnya bukan mikrotik aja sih, Cisco juga ada. Cuman karena kita lagi bahas, bahas mikrotik, jadinya saya ngomongin mikrotik. Ada pertanyaan Mas dari Alif Irsyad. Oke, Langkah apa yang harus dilakukan untuk mencegah ARP spoofing dan DNS spoofing, Mas? langkah apa yang harus dicegah ARP smoothing dan DNS smoothing? Kalau ARP smoothing, ya itu berhubungan biasanya sama DNS tuh. Sama DNS, sorry, sama DHCP ya. Jadi dia itu si si siapa namanya, si attackernya bikin, dia connect dulu ke jaringan kita, terus bikin DHCP yang mirip-mirip range-nya itu IP range-nya itu sama dengan
DHCP server kita. Habis itu dia sebarin, orang-orang nanti akan yang namanya kebingungan kan, dapat DHCP-nya itu dari mana gitu. Terus nanti dari si routernya itu dia akan mengirimkan ARP smoothing-nya, ARP palsu ke arah si routernya. Cara cegahnya sudah pasti kalau di Mikrotik ya, kita pakai yang namanya ARP statik ya. Kita bisa hidupkan di sini di interface Ether, tapi dihidupkannya di itu aja di interface yang ke arah user. Kita pilih replay only. Jadi hanya MakerDash yang terdaftar aja yang boleh masuk ke tabel ARP atau ARP table. Jadi langkahnya kalau di Mikrotik di replay only. Kalau di Cisco itu yang penting diaktifkan access list dan diaktifkan port security. Kalau ada switch di luar, kalian bisa sering lihat ya di public atau dimanapun kadang ada switch di luar gitu, nggak di nggak ditaruh apa sih namanya, nggak ditaruh di rack server, ada switchnya aja, dicolok aja dapat DHCP kayak gitu. Makanya fungsinya beli switch manage itu seperti itu. Solusinya itu kalau DNS apa ya? Kalau DNS moving, nah ini pertanyaan bagus. Tinggal gini aja. Alif bisa ke sini. IP DNS. Jadi ini melanjutkan ke fitur hardening ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya IP public, ya, ini kita ngomonginnya public dulu ya. Kalau Mikrotik teman-teman punya IP public, saya sarankan allow remote request-nya itu jangan dicentang. Bedanya apa sih? Jadi gini, kalau allow remote request-nya dicentang, router kita akan dipaksa sebagai gateway DNS. Jadi kalau misalnya dari user mau ke internet, DNS-nya itu harus diverifikasi dulu ke Mikrotik, baru ke internet. Dan dari internet akan ngebuang DNS cache dan lain sebagainya ke router dulu baru ke bawah gitu. Dan yang bisa dibilang fatalnya adalah ya tadi yang pelajaran Alif, DNS smoothing. Jadi IP publiknya itu allow remote request saja centang di smoothing tuh dari luar. Karena dicentang allow remote request. Itu sering banget terjadi di customer-customer saya dan saya sarankan seperti ini. Kan pasti kalau perusahaan besar itu punya DNS sendiri ya, punya DNS server sendiri ya. Jadi lempar aja ke DNS server sendiri. Kalau perusahaan yang nggak seketat, yang penting user dapat internet, ya udah, nggak usah dicentang. Dilempar aja DNS-nya langsung ke 88 gitu. Saya sarankan ini nggak usah dimatikan. Seperti itu, Alif. Semoga menjawab. Ada lagi pertanyaannya mungkin? Dari Mas Alif juga, Oke. QA apa nih? QUIC itu protokol baru ya. VPN sekarang pakai port itu ya, Mas. Oh iya, jadi ada beberapa di Mikrotik kan udah pakai itu ya. Salah satunya pakai WireGuard ya. Jadi protokol sebenarnya bukan protokol baru, protokol udah lama ya, cuman dikembangkan. Nah ini protokolnya masuknya ke UDP. Jadi VPN itu kan real time ya. Itu yang VPN yang pakai UDP itu nanti trafiknya pakai Quick gitu supaya lebih aman gitu. Karena dia di sana ada pengembangan uh, enkripsi TLS dan SSL ya. Gitu. Sama ada lagi Mas Windy. Nah kalau misal ya DHCP, kita bisa bikin firewall sih selanjutnya. Ya, misal ada filter rules, chainnya forward ya, atau misalnya input. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan Mas Ilham itu mengatasi DHCP broadcast ya. Kalau DHCP broadcast, saya sarankan ya tadi, pastikan semua port itu tidak ada yang ketika dicolok langsung ngobrol kayak langsung connect ke jaringan kita gitu. Jadi pentingnya apa manage switch yang bisa di setting-setting itu adalah matiin port yang emang nggak dipakai. Dari layer satu seperti itu. Nah, kalau dari Mikrotik itu bisa pakai yang namanya rules input, terus misal di sini connection type-nya itu adalah
sorry, connection state-nya itu adalah invalid kah, established kah, atau new. Nah, nanti kita bikin lagi actionnya apa? Actionnya reject ya, atau misalnya drop ya kalau ngeblok gitu. Nah, terus nanti di menu yang namanya DHCP ada nggak ya namanya? Sorry, extract IV fragment bukan di advance kayaknya. Ini versi 6 ya. Nah, nanti bisa di setting-setting juga di sini, di menu advance ya. PGP flag-nya itu apa dia? Jadi bisa disetting di connection type gitu. Terus untuk state-nya apa? Rules-nya gitu. Invalid, establish, new. Nanti action-nya apa? Jadi kalau misalnya ada traffic masuk dengan connection state-nya invalid, establish, itu nanti action-nya kita drop. Jadi nanti kalau di Mikrotik kita maininnya di sini. Atau misalnya mau kita ngeblok berdasarkan ICMP juga bisa di sini. Pakai size berdasarkan paket size, misal ada ngeping terus-terusan tapi pakai size-nya gede, misalnya yang bisa ngeping itu cuman pakai pingnya ini ya. Kan defaultnya itu 32 ya. Berarti kalau ada yang lebih dari 32, misalnya 33 itu akan di blok gitu. Nah, portnya berapa DHCP? Karena DHCP itu pakai UDP, ya bisa juga nanti protokolnya di sini kita pilih DHCP, UDP, terus portnya pilih DHCP. Di sini ada nggak ya? Nah, kayaknya nggak ada deh. Nah, nanti tinggal cari any port, berarti di sini port UDP ya. Port, port number DHCP. Oh, 6768. Berarti nanti di mikrotiknya tinggal di sini. 6768. Jadi kalau ada broadcast yang masuk di HCP-nya ke router, protokol UDP, terus port number-nya itu adalah DHCP, connection-nya misalnya new ya, itu kita action aja, drop. Gitu. Jadi DHCP-nya itu hanya dari kita ke user. Gitu. Misal seperti ini. Gitu. Jadi tips and triknya selain jadi serangan itu kita harus tahu ya polanya seperti apa. Kalau udah tahu polanya seperti apa, servisnya apa, port numbernya berapa, rulesnya seperti apa, nanti kita tinggal buat pengaturan gitu, langkah-langkah pencegahannya. Ya. Jadi basicnya sebenarnya sama aja. Yang penting kita tahu polanya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan? Kalau nggak ada sih harusnya cukup ya untuk sesi malam ini ya, untuk hardening. Jadi ada kita cukup panjang lebar ya hardening dan saya rasa hal-hal yang tadi saya jelaskan memang tidak tidak banyak ada di tutorial-tutorial. Jadi walaupun workshop ini free, saya dan teman-teman NBH pastikan menarik karena tidak jarang muncul mungkin ya di internet dan bisa sharing-sharing langsung dengan kami gitu. Mungkin ada Mas Willy? Kalau nggak ada mungkin saya prepare close course dulu ya. Untuk pertanyaan udah selesai sih, Mas. Ada ya. Ini saya record kok, saya record di laptop, saya juga record di Zoom-nya ya. Ini kalau misalnya nggak ada, saya stop Zoom-nya. Jangan lupa di sistem shutdown. Walaupun di Mikrotik itu nggak ada port power hidupin mati ini, tapi saya sarankan jangan langsung cabut powernya, langsung di shutdown aja. Gitu. Biar awet gitu. Oke, kalau misalnya nggak ada, saya stop dulu. Kita mungkin dokumentasinya Mas Willy ya, atau nanti saya kembalikan deh ke Mas Willy.